Ada yang tahu roti khas dari timur? Ini dia nih guys, roti paung. Roti yang jadi makanan wajib kalau sarapan di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Proses pembuatannya masih tradisional guys. Tepung, air, ragi, dan garam harus dipastikan kalis. Alat bakarnya masih tradisional tuh guys. Di dalam alat pembakarannya ternyata ada garam, gula, dan pecahan kaca untuk menampung panas. Itulah rahasia rasanya berbeda dari roti biasa guys. Mumpung lagi ada di Atambua guys, kita bisa wisata ke perbatasan timur Indonesia loh. Ini dia nih guys, gerbang batas Indonesia Timur. Yaps, perbatasan antara negara kita dengan Timur Leste. Kalau mau melewati batas Republik Indonesia dengan Timur Leste, bisa lewat jalur darat guys. Yaps, dari Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Eits, tentu nggak sembarangan tinggal masuk ya guys. Kita harus melewati kantor imigrasi Indonesia dan Timur Leste tuh. Nggak hanya itu, ada kantor bea cukai dan polisi perbatasan guys. Kalau warga setempat yang biasa keluar masuk tentu sudah biasa ya guys. Karena persyaratannya pun nggak dipersulit kok. Yang penting membawa berkas sesuai aturan ya. Kita flashback sebentar ya guys. Dulunya Timor Leste itu bernama Timor Timur guys. Masuk dalam wilayah provinsi ke-27 Indonesia. Nah, tanggal 30 Agustus 1999, Timor Timur memilih merdeka lepas dari Indonesia dan memakai nama Portugis jadi Timor Leste guys. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah ya guys. Ngomongin sejarah, jadi ingat Super Semar. Ayo, kalian pada tahu nggak sih apa singkatan Super Semar? Sini berdua, kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Tasya. Tasya sama? Inge. Tasya sama Inge, kalian tahu nggak sih apa singkatan dari Super Semar? Ingat nggak? Ingat. Apa? Surat pernyataan 11 Maret. Surat pernyataan 11 Maret. Surat pernyataan 11 Maret. Ada di pelajaran apa sih? IPS. Sejarah ya. Sejarah. Surat pernyataan 11 Maret. Bener nggak guys? Bener. Bener? Iya, bener. Yakin? Surat pernyataan atau surat perintah? Lupa. Surat pernyataan atau surat perintah? Oh, surat perintah. Hah? Surat perintah. Perintah atau pernyataan? Perintah. Bukannya pernyataan? Perintah. Masa sih? Iya. Kata siapa? Kata buku. Aku yang bilang barusan? Iya. Jansen Ferdian. Namanya Jansen Ferdian ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Berarti kelas berapa tuh? Kelas 11. 11. Kamu kalau nggak bisa jawab ini sungguh terlalu. Apa singkatan dari Super Semar? Super Semar. Surat. Apa ya? Udah aku bantuin tuh tadi. Sunya surat. Surat. Terus pernya apa? Pertama. Pertama Semar. Semar. Semarnya apa? Semar. Kalau ingat Semar ingat apa? Semar mendem. Makanan enak ya? Oh, nggak bisa jawab karena lapar. Belum makan sih? Ya udah sana makan Gi. Makan dulu makan. Super Semar merupakan akronim dari Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret itu berisi perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto selaku Pangkop Kamtib ya, untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk ketenangan, keamanan, dan ketertiban bangsa yang pada saat itu sedang bergejolak dengan adanya G30S PKI. Anak macan terbaik Cempaka kembali hanya menjadi penonton. Sekarang kita bahas film yuks. Ini dia guys, 3 film pilihan Ala tahu nggak sih kali ini? Yaps, mulai dari film Pendekar Tongkat Emas yang dirilis tahun 2014 lalu. Marlina si pembunuh yang sukses meraih penghargaan internasional guys dalam ajang Five Flavors Film Festival di Polandia. Dan film Susah Sinyal yang baru saja dirilis tahun 2017 lalu guys.
Ada yang tahu nggak sih apa persamaan dari ketiganya? Iya, sama-sama film anak negeri guys. Tahu itu. Tiap hari endorse. Mama cuma mau bahas teh pai. Tehnya mau pakai daun apa? Jaya perguruan tongkat emas. Kalau persamaannya, lokasi ketiga filmnya ada di Tanah Humba alias Sumba guys. Keindahan alam Sumba emang keren pakai bingits ya guys. Bukit Sabana yang luas, sukses bikin mata sejuk. Apalagi kalau ada kamu. Hahaha. Salah satu spot yang ada di film adalah Bukit Waringin ini guys. Yoi, bukit yang ada di Desa Pambotajara, Kecamatan Pandawai, Kota Sumba Timur ini makin hits deh. Dari Kota Waingapu sih, jaraknya sekitar 25 km guys. Atau sekitar 30 menit perjalanan tuh. Padang rumput yang luas ini jadi tempat kece buat foto kekinian. Kakak-kakak kece dari Sumba Timur ini juga nggak mau kalah eksis guys. Dengan balutan kain tenun ikat khas Sumba, mereka tampil cantik. Pas banget deh kalau mau dapat hasil foto hits plus keren. Di sini lokasinya guys. Gak hanya di Bukit Waringin ya guys, masih banyak lokasi perbukitan yang gak kalah menarik. Tapi perlu perjuangan menuju lokasinya loh guys. Yaps, jalanan yang berkelok dan sempit membuat kita harus hati-hati melewatinya tuh guys. Tapi semua terbayar waktu sampai ke lokasinya. Yoi, Bukit Merdeka, pemandangan barisan bukit yang bikin mata sejuk lebaran guys. Karena kita datang pada saat musim hujan, otomatis hamparan savana hijau yang jadi suguhannya guys. Nggak kalah sama perbukitan New Zealand deh. Tapi kalau kalian kesini pada saat musim kemarau, tentu bakal beda suguhan pesonanya guys. Suasana alamnya bakal mirip dengan suasana di Afrika gitu guys. Oh iya guys, masih inget kan apa itu savana? Savana itu biasanya terletak jauh dari lautan, tapi dekat dengan hutan guys. Cirinya sih dikelilingi rerumputan. Ya, seperti daerah peralihan antara hutan dan padang rumput gitu deh guys. Nah guys, sekarang kita geser ke kampung adat Padadita di Sumba Timur ya guys. Kita bakal melewati suguhan alam dari Puru Kambera yang cantik guys. Dari kota Waingapu, hanya sekitar 25 menit sampai lokasinya tuh guys. Di sini, suasana rumah tradisional masih kental loh guys. Apalagi pesona alam padang savananya membentang. Jadi tempat kuda sandal maupun sapi-sapi berkeliaran tuh. Kuda sandal nama lengkapnya Sandalwood Pony guys. Termasuk kuda pacu asli Indonesia loh. Pulau Sumba lah yang mengembangkannya. Nama Sandalwood diambil karena Pulau Sumba dulunya mengekspor kayu cendana guys. Kayu cendana jadi komoditas unggulan masyarakat di Pulau Sumba. Dan sekarang kudanya pun dikenal dengan nama kuda sandal atau Sandalwood tadi guys. Wih, banyak juga kudanya ya guys. Kuda milik Pak Amanullah ini ada sekitar 20 ekor totalnya guys. Dari sekian banyak kuda, ternyata hanya ada satu kuda jantan loh guys. Sisanya betina. Paling ganteng tuh, karena hanya satu-satunya. Nah, biasanya pagi hari mereka dilepas untuk mencari makan guys. Setelah beberapa hari, baru disuruh pulang. Ayo kuda, waktunya kalian keluar cari makan sampai kenyang ya. Berangkat! Pada abad ke-19, Sumba Timur udah dikenal sebagai daerah penangkaran kuda guys. Nah, waktu zaman penjajahan Belanda, kuda Sumba kawin silang dengan kuda Arab. Sampai lahirlah kuda sandal yang dikenal kayak sekarang ini guys. Kuda sandal postur tubuhnya lebih rendah daripada kuda ras dari Australia dan Amerika ya guys. Tingginya sih rata-rata 130 sampai 142 cm. Dia punya daya tahan dan kekuatan yang baik guys, bertumbuh pada kukunya. Kondisi alamlah yang membuatnya semakin kuat tuh guys. Lihat aja, leher dan kakinya yang besar dan kuat guys. Pantes aja kalau kuda jenis ini terkenal lincah dan kuat ya. Rumput liar jadi teman makan setia mereka loh guys. Karbohidrat pada tanaman selulosa inilah yang ngasih nutrisi untuk mereka. Dan rumput hijau punya kandungan energi dan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan rumput yang udah tua dan kering ya guys. Beginilah cara masyarakat sekitar menggiring kuda kembali ke kandangnya tuh guys. Semangat ya kakak. Kuda yang punya nama latin Equus caballus punya peranan penting bagi masyarakat Sumba tuh guys. Baik sejak lahir sampai meninggal dunia tuh. Yap, selain sebagai alat transportasi, kuda juga jadi mahar pernikahan dari pihak pria pada wanitanya guys. Kalau kuda udah berhasil kembali ke kandang, saatnya perawatan. Setiap kuda diperhatikan betul kondisinya tuh.
Perawatan seperti ini dilakukan 1 minggu 1 kali ya guys. Ada obat berupa cairan dan obat luka dari daun tembakau guys. Obat ini dioleskan supaya kuda terbebas dari lalat yang mengganggu ya guys. Karena semakin banyak lalat yang hinggap bakal mempengaruhi nafsu makan dan pertumbuhan kudanya tuh guys. Kalau yang ini mengoleskan luka pada kulit kudanya guys. Luka goresan yang membuatnya merasa nggak nyaman dan kesakitan tuh. So, meskipun mereka hidup di alam bebas, tapi ada rumah tempat mereka pulang dan perawatan guys. Apalagi setiap kuda punya tanda seperti cap yang menempel pada tubuhnya tuh. Nggak usah khawatir hilang deh. BTW, di antara kalian ada yang takut alias fobia dengan kuda nggak? Ayo, istilahnya apa fobia sama kuda? Mau nanya namanya siapa? Nama saya Teguh Prima. Teguh. Mas Teguh, tahu fobia kan? Fobia? Fobia itu ketakutan berlebih terhadap sesuatu. Nah, itu kan. Ada fobia ketinggian, ya kan? Fobia kegelapan. Nah, ini fobia terhadap kuda. Binatang kuda. Tahu nggak namanya apa? Fobia terhadap kuda. Baru dengar sih, Mas. Baru dengar ya? Iya, baru Tapi dengar. fobia tahu kan? Ya, tahu fobia. Ketakutan. Ya, Biasanya kan orang fobia ya. sama ketinggian gitu ya. Fobia sama foto mantan gitu kan ya? Iya. Ini fobia sama kuda. Fobia sama kuda. Sebutannya apa ya? Fobia horse kayaknya. Fobia horse. Karena horse bahasa Inggrisnya dari Kuda. Kalau bunyinya kuda gimana? Iya, Gitu. bukannya. Bisa nggak? Nah, Mas, mules. Ya. Namanya siapa? Wawan. Wawan. Ya. Wawan asli orang mana? Lombok. Orang Lombok. Wan, tahu fobia nggak? Fobia. Fobia. Ya, tahu, Nah, tahu. fobia itu kan ketakutan Ya. yang berlebih terhadap suatu hal. Ini fobia terhadap binatang kuda. Tahu nggak sih namanya apa? Ketakutan kuda. Oh, disebut ketakutan kuda. Ya, karena takut sama Kuda. kuda. Kuda bunyinya gimana? Nyehe. Apa Pak? Gimana? Nyehe. Nye. Iya. Nggak gitu. Iya. Coba gimana bunyi kuda? Gimana? Gitu. Oh, iya, Coba. benar. Untuk nama ilmiah dari fobia kuda itu equinofobia, datangnya dari bahasa Latin, dari kata equo yang artinya kuda, dan phobos sendiri itu artinya ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang mendalam terhadap suatu objek tertentu. Guys, coba perhatiin deh. Rumah milik Pak Cornelius ini dibuat dari bahan baku pohon lontar loh guys. Di Nusa Tenggara Timur, pohon jenis ini tersebar luas guys. Karena bisa tumbuh secara alami di pekarangan, kebun, dan kawasan hutan. Nah, di desa Palakahembi, Dusun Laipori, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, daun lontar disulap menjadi barang yang bermanfaat. Jadi tempat makan atau piring. Bahasa lokalnya sih kerigi guys. Ada juga tas atau disebut kenaha. Tas ini digunakan untuk menyimpan tangkapan ikan guys. Ada tempat nasi, topi, dan tikar juga guys. Prosesnya cukup panjang loh guys. Pertama, daun yang dipilih yang bagus, masih pucuk atau muda guys. Biasanya sih bagian paling atasnya. Lalu dikeringkan sampai kandungan airnya hilang. Lanjut membuang tulang dan bagian dalam daun lontar guys. Setelah itu diukur manual dengan daun lontar kecil supaya rata ya guys. Baru deh kita potong sesuai ukuran tadi. Satu ikat daun bisa jadi 50 lembar tipis yang siap dianyam ya guys. Ikat tali simpul dulu ya, baru deh menganyam. Menganyam butuh kesabaran dan ketelitian loh guys. Mengikuti pola, menambahkan daun lontar, lalu menutup anyaman. Ada juga proses mengunci anyamannya tuh. Terakhir, memotong bagian daun lontar yang terlihat panjang untuk merapikan anyamannya guys. Dan tinggal buat gantungan sebagai pegangannya ya guys. Jadi deh. Gimana? Udah bisa dipraktekkan di rumah belum guys? Kalau aku sih yes. 4 tambah 4? 8 8 tambah 8? 8 tambah 8
Berapa ya? Wah, lama nih, tahun depan nunggu jawabannya. Guys, kita udah mendarat di Nusa Tenggara Timur nih. Tepatnya di Desa Oel Bubuk, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Wih, inilah tarian selamat datang yang biasa dimainkan untuk menyambut tamu-tamu yang hadir di desa mereka, guys. Namanya tari giring-giring, guys. Tarian yang menggambarkan sukacita karena menyambut tamu-tamu yang datang. Dinamakan giring-giring karena pakai aksesoris berupa giring-giring yang diikat pada kaki, guys. Tarian ini disebut juga sebobano ya guys. Bunyi aksesoris pada kaki penari bakal mengiringi pergerakan mereka tuh. So, gerakan kaki harus sama ya guys. Oh iya guys, senjata tradisional yang mereka pegang itu namanya gelewang. Mengisahkan tentang peran lelaki yang berani ketika perang guys. Jumlah penarinya diusahakan sih harus lebih dari 1 orang ya guys. Ya boleh jumlahnya genap atau ganjil tuh guys. Ngomongin bilangan, jadi inget bilangan prima guys. Bilangan apaan sih? Tahu nggak sih apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 2. Yang habis dibagi 2, iya. Apa aja berarti? Berarti, yang habis apa yang nggak habis ya? Yang habis 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau versi dia katanya bilangan yang habis dibagi 2. Kalau menurut kamu bilangan prima itu apa? Iya sih, bilangan yang habis dibagi. Yang habis dibagi berarti angkanya? 2, 4, 6, 8, 10. Berarti bilangan-bilangan genap gitu ya? Berarti bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 2. Iya. Dihabisin kemana? Ya, dihabisin kemana ya? Ya, kemana-mana lah. Oh, kemana-mana. Kalau perasaan habis gimana? Perasaan habis kan ada. Enggak, kalau perasaan habis putus aja udah. Mas, namanya siapa? Wah, bener mirip. Lukman. Hah? Lukman Marli? Enggak, Lukman. Oh, Lukman aja. Mas Lukman, tahu nggak sih apa itu bilangan prima? Ada waktu belajar waktu SD dulu tuh, matematika. Bilangan prima. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan nggak bisa. Nggak bisa hitung, coba. 1 tambah 1? 2. 2 tambah 2? 3. 2 tambah 2? 4. 1 tambah 1? 2. 2 tambah 2? 4. 4 tambah 4? 8. 8 tambah 8? 8 tambah 8. Berapa ya? Wah, lama nih, tahun depan nunggu jawabannya. Kalau kita berbicara bilangan prima, maka ciri khasnya adalah bilangan prima memiliki 2 faktor, yaitu bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan oleh angka 1. Contoh sederhana untuk angka 1 sendiri itu bukan bilangan prima karena dia hanya memiliki 1 faktor. Sementara kalau bilangan 2 itu termasuk bilangan prima karena dia bisa dibagi oleh 1 dan oleh dirinya sendiri. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, kita geser sedikit ke Atambua ya guys. Kita ke Teluk Gurita guys, gak jauh dari kota Atambua. Ini dia nih guys, yang namanya Teluk Gurita. Teluk Gurita ada di Desa Daulaus, Kecamatan Kapuluk, Mesak, Nusa Tenggara Timur guys. Aktivitasnya udah nggak seramai dulu lagi tuh. Padahal dulunya pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di sini loh guys. Yaps, tepatnya untuk mencari kayu cendana dan damar tuh guys. Nah, potensi ikannya sih nggak usah diragukan lagi ya guys. So, banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari ikan-ikan yang ada di Teluk Gurita guys. Kita ikut cari ikan yuk guys. Let's go guys. Kayaknya ada yang kurang deh. Aduh, ternyata dayungnya ketinggalan guys. Makasih ya kakak, udah mau kasih antar dayungnya.
Pokemon guys. Oh iya guys, sebenarnya Teluk Gurita namanya Quitnamon guys. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, konon ada kapal pedagang Spanyol yang berlabuh di teluk dan ditenggelamkan oleh gurita raksasa tuh. Makanya namanya jadi Teluk Gurita guys. Kita pasang jaringnya yuks dan tunggu sampai dapat ikan. Sambil nunggu ikan mendekat, sayang juga kalau nggak nyebur. Dengan kacamata sederhana gaya anak pantai Teluk Gurita, nyelam sih udah biasa guys. Tapi sayangnya, karena lagi musim hujan, pemandangan bawah lautnya nggak sejernih biasanya guys. Yes, tangkapan ikan kali ini ada ikan semuti tuh. Ada juga ikan belo-belo dan ikan daun salam ya guys. Kalau tangkapan mau lebih banyak, harus sabar nunggu ya guys. Kayak sabarnya aku yang selalu nunggu kamu. Hah, kamu? Hai. Suguhan pemandangan alam di Teluk Gurita nggak kalah cantik loh guys. Apalagi tempat ini masih jarang dikunjungi wisatawan. So, jadi berasa pantai milik sendiri gitu deh guys. Oh iya guys, nggak jauh dari Teluk Gurita ada juga wisata kolam susuk. Kolam berupa danau besar yang dikelilingi tebing dan pohon guys. So, panasnya matahari nggak berasa di sini guys.